wabarakatuh. Saya Selvin Nadia Anggraini dengan NPM 204220015. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13. Pembelajaran tematik yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang memadukan antara aspek intra mata pelajaran dan antar mata pelajaran sehingga siswa dapat memperoleh kompetensi secara utuh dan lebih bermakna. Contohnya di mana beberapa pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa digabungkan menjadi satu topik atau tema tertentu. Misalnya dalam tema lingkungan dapat mencakup belajar menghitung luas lahan, mengenal jenis tanaman, dan menulis cerita tentang alam. Hal ini dapat membantu siswa dalam melihat keterkaitan antar mata pelajaran dan memahami materi secara lebih menyeluruh. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman holistik serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Peningkatan pemahaman holistik membantu siswa memahami sebuah topik secara menyeluruh, bukan hanya dari satu sudut pandang, sehingga mereka mampu melihat keterkaitan antar aspek yang berbeda. Sementara itu, pengembangan keterampilan berpikir kritis membuat siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencari solusi yang tepat berdasarkan bukti. Di sisi lain, keterampilan berpikir kreatif memungkinkan siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Ketiga kemampuan ini penting untuk membentuk siswa yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Penguatan pendidikan karakter di kurikulum 13. Penguatan pendidikan karakter atau PPK di kurikulum 13 merupakan upaya penting dalam pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang positif pada peserta didik. PPK bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Penilaian yang mencakup aspek karakter juga menjadi kunci dalam mengevaluasi perkembangan siswa. Integrasi PPK dalam tematik kurikulum 13. Pendekatan ini mengedepankan keterkaitan antar mata pelajaran melalui tema yang relevan, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih mendalam sekaligus menginternalisasi nilai-nilai karakter. Dengan memilih tema terpadu, melibatkan aktivitas kolaboratif, dan melakukan refleksi, siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Evaluasi yang mencakup aspek karakter yang penting untuk mengukur perkembangan siswa. Dengan demikian, integrasi PPK dalam pembelajaran tematik berkontribusi signifikan terhadap pembentukan individu yang cerdas dan berkarakter, siap untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pembelajaran P5 pada kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun tujuannya yaitu membantu siswa mengembangkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 dirancang agar siswa bisa menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa belajar bekerja sama, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi dunia nyata. Melalui proyek-proyek praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa tidak hanya belajar pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan penting seperti kolaborasi dan problem solving. Dengan P5, siswa diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia nyata dengan karakter yang kuat dalam kompetensi abad 21. Elemen dalam P5. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa diharapkan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan sesuai agamanya masing-masing, serta menunjukkan perilaku yang berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi etika, moral, dan tanggung jawab spiritual. Yang kedua, berkebinekaan global. Elemen ini mendorong siswa untuk menghargai keragaman budaya,
suku, agama, dan bangsa. Siswa diajarkan untuk berperan sebagai warga dunia yang toleran, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, gotong royong. Siswa diajarkan pentingnya kerjasama, saling membantu, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong menanamkan nilai solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai tantangan atau tugas. Yang keempat, mandiri. Elemen ini menekankan kemampuan siswa untuk belajar dan bertindak secara mandiri. Siswa didorong untuk menjadi individu yang tangguh, percaya diri, bertanggung jawab, serta mampu mengelola diri sendiri dalam situasi yang beragam. Yang kelima, kreatif. Elemen ini mendorong siswa untuk berinovasi, berpikir secara orisinal, dan menghasilkan ide-ide baru. Kreativitas ini mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Siswa diajarkan untuk berpikir logis, analitis, dan kritis terhadap informasi yang diterima. Mereka didorong untuk menggali lebih dalam, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Keenam elemen ini berfungsi sebagai panduan dalam membentuk karakter siswa yang seimbang antar nilai moral dan kompetensi abad 21. Melalui P5, siswa diharapkan tumbuh menjadi individu yang religius, toleran, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama untuk menghadapi tantangan masa depan. Implementasi pembelajaran P5. Profil pelajar Pancasila dapat diimplementasikan dalam budaya keseharian di sekolah dan dihidupkan dalam kegiatan siswa melalui budaya sekolah. Pembelajaran pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Implementasi profil pelajar Pancasila dalam bentuk pembelajaran, kegiatan proyek yang dilakukan tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Tugas yang diberikan berkenaan dengan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang melibatkan karakteristik dan kemampuan siswa agar memiliki kepekaan di lingkungannya. Nah, jadi pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 2013 dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada kurikulum Merdeka sama-sama bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Kurikulum 13 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan mata pelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berbasis proyek dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila melalui P5. Keduanya memberikan peluang bagi siswa untuk belajar secara holistik, relevan dengan kehidupan nyata, dan siap menghadapi tantangan abad 21. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 13 dan P5 pada kurikulum Merdeka. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.